Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Aulia Putri Nafisatur Rohmah dengan NIM 63030200043. 2. Eka Silvi Sutrisno dengan NIM 63030200047. Dan saya sendiri Adelia Nurul Hidayah dengan NIM 63030200054. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sanksi dan besarnya sanksi pajak. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sanksi? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sanksi. Menurut Mardiasmo 2016, dalam dunia perpajakan, sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undangan perpajakan sendiri, dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana itu? Jadi, sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Baik, setelah kita mengenal pengertian dari macam-macam sanksi, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai besarnya sanksi pajak administrasi. Yang pertama yaitu sanksi denda. Nomor 1, Pasal 7 Ayat 1 dengan masalah SPT terlambat disampaikan dalam masa akan dikenakan sanksi sebesar 100.000 sampai 500.000 per SPT. Sedangkan dalam tahunan akan dikenakan sanksi sebesar 100.000 sampai 1 juta per SPT. Yang kedua yaitu Pasal 8 Ayat 3 dengan masalah pembetulan sendiri dan belum disidik, maka akan dikenakan sanksi 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kemudian yang ketiga, Pasal 14 Ayat 4, dengan masalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi 2% dari DPP. Kemudian pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP. Kemudian PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP. Pada slide kelima ini kita membahas sanksi bunga pasal 8 ayat 2 dan 2A. Dengan masalah pembetulan SPT masa dan tahunan dikenakan sanksi 2% dengan keterangan per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Kemudian pasal ke-9 ayat 2A dan 2B dengan masalah keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan dikenakan sanksi 2% dengan keterangan per bulan dari jumlah pajak terhutang. Kemudian pasal ke-13 ayat 2 dengan masalah kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB dengan sanksi 2% dan keterangannya per bulan dari jumlah kurang dibayar maksimal 24 bulan. Selanjutnya yaitu pasal 13 ayat kelima dengan permasalahan SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya. Dikenakan sanksi 48% dengan keterangan dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar. Selanjutnya yaitu pasal 14 ayat 3 dengan permasalahan PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar, kemudian SPT kurang bayar, dikenakan sanksi 2% dengan keterangan per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang bayar 24 bulan, kemudian per bulan dari jumlah pajak atau tidak kurang bayar maksimal 24 bulan. Kemudian pasal ke-14 ayat 5 dan permasalahan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masuk dengan sanksi 2% dengan keterangan per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang bayar maksimal 24 bulan. Selanjutnya yaitu pasal ke-15 ayat ke-4 dengan masalah SKPKBT yang diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya yang dikenakan sanksi 48% dengan keterangan dari jumlah pajak yang
tidak atau kurang bayar. Selanjutnya yaitu pasal ke-19 ayat ke-1 dengan permasalahan SK PKBT atau SK tahunan atau SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan kurang bayar atau terlambatan bayar dengan sanksi 2% yang keterangannya per bulan atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya yaitu pasal ke-19 ayat kedua dengan masalah mengansur atau menunda dikenakan sanksi 2% dengan keterangan per bulan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selanjutnya yaitu pasal ke-19 ayat ketiga dengan masalah kekurangan pajak akibat penunda SPT yang dikenakan sanksi 2% dengan keterangan atas kekurangan pembayaran pajak. Pada slide ke-7 ini membahas sanksi kenaikan pasal 8 ayat 5 dengan masalah pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum diterbitkannya SKP dengan sanksi 50% keterangannya dari pajak yang kurang bayar. Kemudian pasal 13 ayat 3 dengan masalah apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran PPN atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak ditarif 0% tidak terpenuhinya pasal 28 ayat 29 dengan PPN tidak atau kurang bayar yang dikenakan sanksi 50% dengan keterangan dari PPN yang tidak atau kurang bayar. Kemudian tidak atau kurang dipotong atau dipungut disetorkan dengan sanksi 100% dan keterangannya dari PPN yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut. Kemudian PPN atau PPNBM tidak atau kurang dibayar dengan sanksi 100% dengan keterangan dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Kemudian pasal ke-15 ayat 2 dengan masalah kekurangan pajak atau SKPNKB dengan sanksi 100% dan keterangannya dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi pidana. Definisi sanksi pidana pajak. Sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan pada WP atau pejabat. Sanksi tersebut dapat berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Tujuan adanya sanksi pidana pajak: 1. Membuat wajib pajak lebih mematuhi aturan pajak. 2. Membuat jera para pelanggar peraturan pajak. Definisi denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. 1. Denda pidana. Sanksi ini dikenakan pada wajib pajak atau pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Contohnya yaitu pejabat pajak yang tidak menjaga kerahasiaan data wajib pajaknya sendiri, sehingga bisa dikenakan sanksi pajak pidana berupa denda senilai 4 juta rupiah. Kedua, pidana kekurungan. Sanksi ini berupa perampasan kebebasan wajib pajak atau pejabat pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. 3. Pidana penjara. Berbeda dengan pidana kurungan dan jangka waktu jika kurungan umumnya berlangsung singkat, pada pidana penjara perampasan kebebasan bisa bertahun-tahun hingga seumur hidup. Pidana pajak ditujukan bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan. Penyebab seseorang terkena pidana pajak. Wajib pajak yang dengan kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau wajib pajak menyampaikan SPT namun memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak benar. Kedua, wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT. Ketiga, menolak untuk diperiksa oleh petugas pajak. Keempat, tidak menyelenggarakan pembukuan yang benar. Kelima, menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak. Contoh besarnya sanksi pidana pajak dalam Undang-Undang KUP pasal 39 ayat 1 yang salah satunya membahas mengenai sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Sanksi yang terdapat dalam pasal ini yaitu hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali lipat dan maksimal 4 kali lipat pajak terutang yang kurang atau tidak dibayarkan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.